Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan video kali ini adalah lanjutan dari cerita sebelumnya yang sempat tertunda gitu ya. Karena durasinya lumayan cukup panjang, jadi kita potong-potong. Nah, di cerita pertama, ini cerita kedua. Yang cerita sebelumnya, cerita pertama itu Mbak Rani itu mulai mengalami kebutaan setelah kejadian-kejadian aneh ya, dari mulai dia merasa kepalanya itu ada yang meraba, ada yang mijitin, ada yang nguel-nguel rambutnya, sampai kemudian tangan itu nggak cuman nguel-nguel rambut, tapi udah mulai ke arah depan, dan terakhir itu Mbak Rani merasa kayak tangan itu tuh mau, jari-jarinya tuh kayak mau nyuwek gitu ya, mau masuk ke mata si Mbak Rani tersebut. Dan beberapa waktu kemudian Mbak Rani itu mengalami, yaitu mata itu gatal, kemudian bengkak, dan berakhir di kebutaan gitu ya. Nah, ini Mas Akmal dan keluarga tentu saja bingung apa yang terjadi. Mbak Rani pun memutuskan untuk berhenti bekerja di keluarganya Pak Atmo ya, sebagai seorang tukang jahit. Kehidupan Mbak Rani pun ya mengalami perubahan yang cukup drastis. Dari sebelumnya itu seorang ya perempuan yang ceria, sudah mandiri, sudah bekerja gitu ya, mungkin sebentar lagi sudah mulai memikirkan yang namanya cinta, yang memikirkan yang namanya keluarga gitu. Tapi justru ada kejadian seperti ini. Ya tentu saja hal itu tuh bikin ya keluarga juga merasakan gitu ya, betapa beratnya ujian atau cobaan dari Mbak Rani tersebut. Nah, dari situ terbongkar nih, semenjak Mbak Rani itu mengalami kebutaan tersebut, ini ada satu orang ternyata yang kemudian diketahui, oh orang ini tuh deket sama Mbak Rani, yaitu boleh dibilang mereka nggak pacaran, cuman si laki-laki ini itu suka sama Mbak Rani tersebut. Ya anggap aja namanya Mas Bejo, begitu aja lah biar gampang gitu ya. Nah, Mas Bejo pun datang ke rumah, nyari permisi, Assalamualaikum, ini betul rumahnya Rani gitu kan. Oh iya betul, masnya siapa ya? Saya temannya Rani, nama saya Bejo, begitu kan. Akhirnya apa? Mbak Rani pun dipanggil. Ran, ada orang yang nyari kamu, namanya Bejo katanya. Ah, Mas Bejo itu kan. Ya, dari situ ekspresinya Mbak Rani pun juga udah berubah. Waktu itu sebenarnya mau menolak gitu ya, tapi ibu, jangan begitu Ran gitu kan. Udah temuin aja. Iya Bu, akhirnya Mbak Rani pun nurut ya, ditemuilah. Ran, apa yang terjadi? Tanya Mas Bejo. Jadi Mas Bejo itu nggak ngerti sama sekali kejadian yang dialami oleh Mbak Rani tadi. Ya karena mereka satu memang belum pacaran, cuman Mas Bejo sendiri itu udah menunjukkan ketertarikan sama Mbak Rani. Mbak Rani juga sepertinya sedikit membuka hati gitu ya, tapi memang belum ada statement itu tadi, hubungan yang serius. Akhirnya Mbak Rani di situ pun cerita ya, didampingi bapak sama ibu begitu ya. Mas Bejo pun hanya terdiam di situ. Nah, udah selesai, Mas Bejo pun sore hari ya, permisi pulang. Sebelum Mas Bejo pergi, ini Mas Akmal merasakan di awal nih orang ini tuh enak nih kayaknya nih. Kayaknya klop aja gitu ya. Nggak melihat bahwa orang ini tuh sok, bahwa orang ini tuh nyebelin, gak asik atau bagaimana. Enggak, justru itu, ini Mas Bejo ini kayaknya orangnya tuh bijak, orangnya tuh dewasa begitu ya, tenang. Ah, aku pengen ngobrol sama Mas Bejo waktu itu. Akhirnya apa, Mas Akmal pun, Mas Bejo jalan ke sana ya. Mas Bejo datang ke situ tuh dengan jalan kaki. Akhirnya apa, si Mas Akmal ini balik ngingetin lagi ya, settingnya itu sekitar tahun 96-97. Si Mas Akmal pun mendekat ke arah Mas Bejo. Mas Bejo ya. Iya Mal. Nah, dari situ kan jadi tahu ini oh adiknya Rani. Mbak Rani juga sering cerita ke Mas Bejo. Mas, masalah Mbak Rani itu aku sebenarnya
merasakan ada sesuatu yang aneh Mas, katanya. Wah, aneh kenapa Mal, ada apa? Aku nggak tahu, tapi ini kayaknya cuman pikiranku aja gitu ya, tapi barangkali memang benar Mas. Jadi di awal itu aku kan juga menyaksikan proses Mbak Rani dari awal sampai menjadi sekarang seperti itu. Jadi ada satu kejadian yang kayaknya tadi nggak diceritakan ke Mas Bejo. Oh, Mas Bejo, apa itu Mal? Jadi sebelum kejadian ini Mas, beberapa hari sebelumnya, Mbak Rani itu tiba-tiba diajak makan siang oleh keluarganya Pak Atmo, keluarganya Bu Atmo. Oh ya, kata si Mas Bejonya. Iya Mas, gitu. Mbak Rani belum cerita kan? Belum, Mbak Rani belum cerita masalah ini. Ya sudah, katanya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, kata Mas Bejo. Oh iya Mas, gitu kan, ini udah sore ndak enak gitu kan, nantilah gampang lah, nanti kita lanjut lagi ya Mal ya. Iya Mas gitu, tapi informasi kamu bagus, kata si Mas Bejo. Akhirnya sudah, Mas Bejo pun pulang, Mas Akmal pun merasa agak sedikit lega gitu ya. Dan memang Mas Bejo jarang datang ke situ, nggak setiap hari nengokin Mbak Rani. Mas Bejo juga, Mas Akmal sendiri nganggapnya lah ya sudahlah begitu ya. Mungkin memang belum deket atau apa, mungkin bisa jadi Mas Bejo ya sudah memutuskan untuk meninggalkan Mbak Rani, kan bisa jadi seperti itu. Buktinya waktu aku mau ngajak ngobrol juga Mas Bejo mutus gitu ya, dalam artian oh ya terima kasih informasinya, aku pulang dulu karena udah sore gitu kan, kayak di-cut begitu ya. Nah sudah, waktu pun berlalu, Mbak Rani itu sudah mulai terbiasa dengan kebutaan itu ya. Jalan itu udah mulai ngapalin, oh ini ke kamar mandi, ngeraba-ngeraba kayak gitu, itu udah mulai terbiasa. Dan waktu itu mungkin udah kisaran sekitar 3 minggu Mbak Rani mengalami kebutaan tersebut, udah nggak bekerja. Keluarga juga lah kepikiran gitu ya, ini anak perempuan kasihan banget kayak gitu. Kalau malam ya Mbak Rani terdengar sering menangis gitu kan. Dan sampai pada suatu hari, ini di minggu ketiga, Mas Akmal kan tidur di ruang tengah ya, karena sebelumnya itu sering nemenin Mbak Rani di situ, jadi kebiasaan enak tidur di ruang tengah, itu lega, adem, tidak terlalu sumpek. Rasanya kalau misal pindah tidur ke kamar itu nggak betah gitu. Jadi Mas Akmal pun meneruskan untuk tidur di ruang tengah tersebut. Nah saat lagi tidur di ruang tengah, belum tidur lebih tepatnya, baru merem begini udah mau les, ini Mbak Rani, Mas Akmal mendengar suara pintu kamarnya Mbak Rani itu terbuka, jegrek. Mas Akmal pun melek begini kan, nengok ke arah sana, Mbak Rani itu keluar dari kamar dan meraba-raba begini. Mas Akmal sengaja didiemin gitu, Mbak Rani mau kemana ya? Soalnya biasanya kalau ada kebutuhan, Mbak Rani kan akan ke belakang. Ini tuh enggak, arahnya tuh ke arah depan, ke arah ruang tamu ke situ. Dan ya Mas Akmal ngeliatin, begitu kan masih sambil tiduran, cuman posisinya tuh tengkurap. Mbak Rani mau kemana ya? Lah udah tak biarin dulu gitu kan, dia tuh mau kemana. Ternyata Mbak Rani buka pintu depan. Jegrek-jegrek, keluarlah si Mbak Rani tersebut dan dia duduk di teras. Di sana pintu nggak dijelep gitu, enggak. Cuman memang nutup gitu kan, nutup cuman nggak sempurna. Mas Akmal pun ke depan ke sana. Keluar dari pintu, Mas Akmal itu cuman pelan-pelan banget jongkok di situ ngelihat Mbak Yunya. Nah, dalam kondisi seperti itu, Mbak Rani ini duduk kan di teras tersebut, itu cuman diem aja. Ya Mas Akmal cuma nemenin di sana, tapi ya aku nggak mau ngomong, aku mau lihat Mbak Rani itu mau ngapain sih malam-malam kok duduk di situ. Udahlah, nengok ke dalam sana, bapak ibu juga sepertinya udah tidur pulas. Mas Akmal di sana sekitar 5 menit ngeliatin Mbak Rani yang cuman duduk begitu doang. Terus kemudian apa? Tiba-tiba ini kayak di luar nalarnya inilah si Mas Akmal itu, ada sesuatu yang datang mendekat ke arahnya Mbak Rani. Itu bukan orang, bukan bentuknya setan, genderuwo, kuntilanak, itu bukan. Tapi apa? Sebilah bambu
setinggi mungkin setinggi orang lah, antara 160-170 cm segitu. Bambu ukuran sedang. Ini jalan melayang-layang itu dari arah jalanan di desa, jalanan depan rumah itu. Ini melayang mendekat ke arahnya Mbak Rani. Itu Mas Akmal juga sampai bengong. Hah? Itu bambu apaan gitu, kok bisa melayang sendiri? Dan apa? Begitu sampai di depan Mbak Rani, bambu itu tuh terdiam, dek, berdiri. Mbak Rani pun kemudian berdiri, terus apa? Bambu itu dipegang sama Mbak Rani, dan mereka berdua, itu Mbak Rani sama bambu itu, jalan menuju ke sana, ke tengah-tengah halaman rumah gitu ya. Halaman rumah itu kan cuma masih tanah doang, waktu itu musim kemarau jadi ndak becek, keras. Mas Akmal ngeliat dan akhirnya dia pun berdiri, itu mendekat ke sana, turun ke bawah juga. Mbak Rani itu megangin tongkatnya, terus sambil berdiri muter-muter di depan situ, di depan ya halaman rumah itu. Diputerin, tongkat itu juga cuman berdiri doang, salah satu tangannya Mbak Rani megangin, dan dia itu berjalan muter searah jarum jam. Mbak Rani lagi ngapain ya? Mbak Rani lagi ngapain ya? Mau aku stop? Mau aku panggil? Tapi nanti dulu, pikirnya Mas Akmal. Aku masih penasaran, ini apa yang terjadi? Kok bambu melayang sendiri, itu bambu setan atau bukan? Kata situ ya. Mbak Rani pun, dia nggak ngomong apa-apa, itu cuman muter-muter begitu doang, sampai akhirnya Mbak Rani itu duduk, dek, kayak lemes gitu kan. Mungkin capek atau bagaimana, duduk di situ. Tongkatnya itu dilepas, bambu tadi dilepas, dan apa? Bambu itu tiba-tiba seret melayang ke atas ke sana. Begitu bambu itu melayang, Mbak Rani itu kayak bingung nyariin begini. Nah, disitulah si Mas Akmal merasa kakaknya ini butuh bantuan begitu. Akhirnya dipanggil, Mbak gitu. Akmal gitu kan, Mal, kamu di mana Mal? Ya, kayak ngegerayang-gerayang. Ya Mas Akmalnya pun mendekat ke situ. Mbak, ini aku Mbak, ini dipegang kan. Begitu dipegang Mbak Rani pun udah kembali tenang. Mal, ini Mbak di mana gitu kan. Ini Mbak lagi di mana? Mbak Rani lagi di halaman rumah, Mbak. Loh kok bisa Mal Mbak kesini? Aku juga ndak tahu Mbak. Masuk dulu aja yuk Mbak yuk. Iya Mal. Akhirnya dibawa masuk ke sana. Mbak Rani didudukan di ruang tengah di situ. Udah duduk. Bentar ya Mbak ya, Mas Akmal itu, pikirannya itu udah nggak karuan waktu itu. Bangunin bapak sama ibu, Pak, Bu, bangun. Ya Mal, kenapa Mal? Mbak Rani, ya akhirnya dua-duanya itu bangun ke sana. Mbak Rani kan lagi duduk di sofa, diem begitu aja, matanya terbuka. Bapak sama ibu mendekat ke situ. Kenapa Mal? Ada apa Mal? Mbak Rani tadi jalan sendiri ke depan. Ran, ya, ditanyakan akhirnya, apa yang terjadi Ran? Aku juga ndak tahu Pak, Bu. Aku bingung kok. Loh kok aku tiba-tiba di luar gitu kan, ini aku di mana? Untung ada Akmal. Akhirnya Mas Akmal pun cerita, Pak, Bu, Mbak, tadi aku itu udah mau tidur. Tiba-tiba pintu kamarnya Mbak Rani itu kebuka. Ya aku nengok, loh Mbak Rani. Tak pikir mau ke belakang. Malah kok jalannya ke depan, ke ruang tamu. Ya sudah, aku tak ikutin aja. Ini mau kemana ya Mbak Rani? Buka pintu, sampai depan situ, duduk sebentar. Aku pun keluar di belakangnya Mbak Rani. Mbak pun gak menyadari. Mbak nyadar gak waktu itu? Enggak, aku ndak inget apapun katanya. Seingetku kayaknya aku tadi udah tidur, kata si Mbak Rani. Dan tiba-tiba itu Mbak, ada bambu melayang katanya. Loh, bambu melayang gimana? Malah tanya bapak kan. Pak, bambu setinggi orang segitu ya. Ini melayang dari depan, sana dari jalanan Pak. Gitu melayang, ya nggak ada suaranya. Terus mendekat ke arahnya si Mbak Rani. Mbak Rani pun megang bambu itu, terus jalan ke tengah-tengah halaman di situ, dan Mbak Rani itu cuman muter-muter begitu dong. Pokoknya kejadian tadi itu diceritakan sampai Mbak Rani itu nggak tahu, tiba-tiba duduk. Begitu duduk di situ, ini bambu itu melesat zat gitu ke atas Pak, hilang. Aku udah nggak melihat lagi. Kok aneh ya Ran, kamu sendiri nggak ingat apa-apa Ran?
Aku ndak inget apa-apa Pak, seingetku aku ya tidur, cuman pas ini aku kebangun gitu, loh kok ini kasar gitu, tanah bukan di kasur, makanya aku bingung, untung ada Akmal. Bapak sama ibu ya bingung gitu ya, Pak kenapa ya Pak ya, Rani ya Pak ya. Bapak juga ndak tahu, Pak Bu. Nah akhirnya Mas Akmal itu udah nggak tahan ya. Bisa jadi ini ada hubungannya sama keluarganya Pak Atmo. Kali ini bapak sama ibu nggak membantah, terutama bapak ya. Bapak itu diem aja dan udah nggak ada yang berkomentar apapun. Mbak Rani diam, ini juga diam, semuanya itu terdiam di situ. Bapak juga bingung katanya begitu kan. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama Rani? Bisa jadi itu mal, tapi ya ini yang ditunjukkan itu benar-benar bapak sendiri itu nggak bisa menebak katanya. Ya Mas Akmal juga sama, iya Pak, aku juga nggak nyangka kok tiba-tiba seperti. Tapi kamu tadi beneran ngelihat mal ada bambu di sana? Beneran Pak, aku itu ngelihat jelas banget Pak. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Rani, kamu mau istirahat lagi? Iya Pak, aku mau istirahat lagi Pak, ngantuk kata Siti. Akhirnya udah, Mbak Rani pun ke sana istirahat. Bapak ke depan. Kunci pintu yang biasanya nempel di sana, di pintu, itu dicabut sama bapak. Udah dikunci gitu kan. Intinya ya biar kalau misal Mbak Rani bangun lagi, dia tuh nggak keluar ke depan. Bapak itu tampak diem aja. Akmal, kamu kalau mau tidur, tidur aja, katanya begitu. Iya Pak, dan ibu juga kalau misal mau tidur, itu tidur aja. Iya Pak, ya sudah ibunya pun ke sana. Mas Akmal tetap di ruang tengah. Mbak Rani kali ini kamarnya dibuka. Sebelumnya itu udah tidurnya itu udah mulai ditutup ya. Kali ini tuh kamar dibuka. Bapak itu duduk di ruang tengah di sana. Diem aja dari tadi sampai akhirnya terdengar bunyi glotrak gitu. Ada sesuatu yang jatuh di kamar ibu. Dan waktu itu ibu, Pak, manggil-manggil gitu kan, manggil-manggil. Si bapak pun bangun, iya Bu, kenapa Bu? Pak, sini Pak. Mas Akmal mau ya datang ke situ, cuman beberapa langkah, tapi gak lah. Aku fokus ke Mbak Rani aja gitu ya, itu nanti biar bapak yang ngurusin, itu nggak tahu, aku nggak ngerti itu apa, bisa ada binatang atau apa gitu ya. Bapak pun menuju ke kamar, dan setelah itu udah. Bapak keluar itu bawa sebuah keris. Memang bapak itu punya keris. Keris yang anggapannya bapak itu ini keris mainan doang, nggak ada isi, nggak ada apa. Bapak keluar megang keris tersebut. Mas Akmal kan jadi nanya. Ini Mbak Rani itu udah tidur sepertinya karena dia nggak merespon. Pak, kerisnya kenapa Pak? Ditanya sama Mas Akmal. Ibu yang cerita, kerisnya muter-muter mal gitu. Hah? Muter-muter gimana Pak? Nggak tahu, tiba-tiba jatuh keteplak gitu di lantai. Malah ya itu muter-muter. Nah hari ini tuh ada sesuatu yang muter-muter itu 2 kali yang dialami oleh Mas Akmal. Satu melihat Mbak Rani muter-muter. Ini ibu ngelihat keris itu tuh muter-muter. Apa ya Pak ya? Bapak juga nggak tahu. Tapi kemungkinan memang sakitnya Rani ini adalah sakit yang gak wajar kata bapak. Ya di situ Mas Akmal, loh Pak, keris itu kan gak ada apa-apanya Pak, itu kan cuma mainan. Ya memang kata bapak gitu ya. Bapak selalu bilang ini tuh mainan, tapi kayaknya bukan kata bapak gitu. Loh kok kayaknya bukan Pak? Ya wis lah, kamu belum waktunya tahu, karena mungkin masih SMA ya, udahlah kamu belum waktunya tahu. Iya wis Pak. Mas Akmal pun nurut begitu aja. Akhirnya sudah. Ya udah Bu, sana Ibu istirahat lagi aja. Iya Pak. Tapi Ibu mau tidurnya di sini aja sama Akmal gitu. Akhirnya sudah. Mereka berdua pun tidur di tempat tersebut di ruang tengah. Bapak itu sepertinya begadang sampai subuh gitu ya, baru bangun, dan yang memang malam itu nggak terjadi apapun. Nah pagi hari sebelum Mas Akmal berangkat ke sekolah, itu mungkin sekitar jam 6:30. Mas Bejo itu udah datang, Mas Tejo atau Mas Bejo tadi ya, Mas Bejo aja lah. Mas Bejo yang suka sama Mbak Rani itu datang pagi-pagi, loh ada Mas Bejo gitu kan. Baju udah rapi tentu saja, udah wangi.
nyariin bapak sama ibu, bukan Mbak Rani yang dicariin. Dan Mas Bejo sama bapak sama ibu itu ngobrol-ngobrol. Mas Akmal kan harus sekolah, jadi dia nggak mengikuti obrolan tersebut. Dia pun berangkat ke sekolah sana. Udah, sampai di sekolah itu kepikiran, terus di rumah ini sebenarnya apa sih yang terjadi ya. Mas Akmal pulang. Begitu pulang langsung wawancara bapak sama ibu. Pak, Bu, kenapa? Itu Mas Bejo itu ngasih kabar. Katanya semalam dia itu mimpi. Mimpi apa, Pak? Mimpi melihat Rani itu lagi jalan sama bambu gitu. Nah, di situ si Mas Akmal kaget. Hah? Beneran, Pak? Iya, itu yang dikatakan oleh Mas Bejo. Berarti bener dong, Pak, yang dimimpiin Mas Bejo itu yang kejadian semalam. Semalam kan memang seperti itu yang sama bambu itu. Iya, kata bapak. Ini sepertinya makin rumit, kata si bapak. Pak, apa ya Pak kira-kira yang terjadi? Rumahnya Mas Bejo di mana sih katanya? Loh, kamu nyariin rumahnya Mas Bejo mau ngapain? Ya nggak tahu, aku tuh pengen ngobrol-ngobrol aja. Dan waktu itu hari Sabtu, malamnya itu malam Minggu, dan kebetulan malam Minggu itu Mas Bejo datang ke sana. Sekitar jam 8, setengah 8 lah itu Mas Bejo datang, ya nengokin Mbak Rani, bawain martabak dan sebagainya kayak gitu ya. Ya ngobrol-ngobrol sama Mbak Rani, ngasih semangat, Ran, sabar ya. Pasti ada ini kok, pasti ada obatnya, kata si Mas Bejo. Kamu sabar aja. Iya Mas, makasih ya Mas ya. Seperti itu udah, Mbak Rani pun akhirnya, udah Ran, kamu istirahat aja. Sepertinya Mas Bejo itu ya mau melihat Mbak Rani kondisinya sebentar, habis itu istirahat. Sisanya dipakai ngobrol sama bapak sama ibu, bahas masalah itu. Saya sendiri lagi ngusahain ini Pak. Tapi memang terus terang saya belum bisa ngomong banyak, kata si Mas Bejo. Karena masih mempelajari dan akhirnya apa? Ngobrol lanjut nih, Mal. Pertama ya Mas Bejonya, Mal, aku pulang dulu ya, katanya. Loh, Mas, masih sore Mas? Enggak, aku pulang dulu. Nanti agak malaman kesini lagi, katanya. Ini malam Minggu kan? Iya Mas, kamu biasa begadang enggak, kata si Mas Bejo. Iya Mas, aku ya suruh begadang siap, kata si Mas Akmal. Ya sudah, aku pulang dulu, nanti kesini ya sekitar jam 9. Iya Mas, siap, tak tunggu. Akhirnya udah Mas Bejo pulang, Mas Akmal pun ngomong, Pak, Bu, Mas Bejo mau kesini lagi, cuman kayaknya mau begadang sama aku mau nyiapin ini. Oh ya sudah, katanya. Itu kan tadi martabak itu kan juga nggak habis, itu pakai aja lah buat cemilan kalian, katanya begitu. Iya Pak. Akhirnya udah disiapkan jam 9 tepat, Mas Bejo itu datang. Mas Bejo itu udah bawa temannya, itu namanya Rudi. Ya mereka berdua lah seusia, seumuran. Malam itu pun begadang mereka bertiga, Mas Rudi, Mas Bejo, sama Mas Akmal. Di situ pun ngobrol-ngobrol. Mas Bejo itu akhirnya cerita. Ya, selain Mas Bejo cerita, si Mas Rudi ini sepertinya orang yang jauh lebih fasih, jauh lebih mengerti masalah hal seperti ini. Dan Mas Rudi itu ngomong, Mal, ini kalau misalkan kamu sebelumnya nggak ngomong, ini si Mas Bejo cerita ya sebelumnya pernah, itu katanya kamu pernah bilang mungkin ini ada hubungannya sama majikannya Mbak Rani sebelumnya gitu kan, dan jawabannya itu memang benar, katanya begitu. Loh Mas, maksudnya gimana Mas? Ya ini bahasa kasarannya aja ya, kata si Mas Rudi. Apa yang kamu pikirkan itu mungkin benar. Ini ada hubungannya sama keluarga tersebut, dan Rani itu memang lagi ditumbalkan. Hah? Ditumbalkan gimana Pak? Ditumbalkan gimana Mas? Ya ditumbalkan, tapi begini, memang yang namanya tumbal itu kan macam-macam. Jadi nggak harus meninggal atau apa gitu ya. Nah, ini aku juga baru dapat informasi. Ada salah satu anaknya Pak Atmo. Ini dia itu nggak berada di sini. Dia itu berada di Solo. Seorang anak perempuan. Dan anaknya Pak Atmo itu mengalami kebutaan. Oh, Mas Akmal kaget lagi. Hah? Emang iya Pak? Emang iya Mas? Iya.
anaknya itu mengalami kebutaan dan ini sepertinya kayak tukar guling, katanya begitu. Punya Rani itu diambil, Rani itu ditumbalkan. Penglihatannya ke anaknya si Pak Atmo. Saya lagi minta seseorang itu buat ngecek ke sana, ke Solo ke sana. Tapi ya udah tahu lah gitu ngeceknya kayak gimana gitu ya. Tentu saja ribet, tapi udah dapat sih sekolahnya di mana, tinggalnya di keluarganya di mana kayak gitu. Itu informasi udah saya dapatkan. Lagi ngecek ke sana. Sekarang kondisi anaknya itu bagaimana gitu kan. Jadi seperti itu Mahal. Mas emang bisa ya kayak gitu ya? Ya kalau dibilang bisa ya bisa, dibilang enggak ya enggak gitu. Tergantung percaya enggaknya kata si itu. Dan itu baru dugaan gitu kata si Mas Rudinya. Ya Mas itu gimana nangkalnya kalau memang beneran seperti itu? Nangkalnya nanti ini ada sesuatu yang menarik. Aku diceritain sama si Mas Bejo ini. Katanya dia tuh lagi berjalan sama bambu. Dan kamu juga kemarin katanya melihat Mbak Rani itu didatangin sama bambu. Terus gimana Mas? Ya udah, kuncinya itu di bambu itu. Maksudnya gimana Mas? Kalau misal kita bisa nangkep bambu tersebut, ya udah, itu nanti bisa ditukar sama penglihatan Mbak Rani lagi, kata si Mas Bejunya. Gimana cara nangkepnya Mas? Gitu kan. Itu saya juga belum tahu lah. Ya yang jelas pasti nggak mudah ya. Dan sepertinya kita harus menyusun rencana katanya begitu. Dan kemungkinan ya yang bisa kamu Mal katanya. Mas aku tapi kan nggak ngerti masalah kayak gitu. Udah nanti tak kasih tahu caranya kata si Mas Rudinya begitu. Caranya gimana Mas? Nanti malam apa ya Jo ya? Nah Mas Rudi kayak nanya ke Mas Bejo. Malam Selasa katanya. Oh ya malam Selasa nanti kamu jangan tidur ya katanya begitu. Jangan tidur Mas. Iya. Kemungkinan akan keulang kejadian yang kemarin itu. Kemungkinan Mbak Rani itu bakal dipanggil lagi keluar dan ya buat berjalan dan nanti jalannya itu makin jauh, makin jauh, makin jauh. Semakin Mbak Rani jalan jauh maka semakin kuat yang di sana, penglihatan yang di sana, katanya begitu. Oh begitu Mas, jadi gimana Mas saat seperti itu? Ya saat misalkan kayak gitu, kamu tangkap aja bambunya. Tapi kan aku udah bisa Mas begitu. Bapak punya keris kan katanya, dibegituin sama si Mas Rudi. Iya Mas, ambil kerisnya Bapak, kamu bilang aja sama Bapak, nanti saya juga bantu bilang. Saat kamu mau ngambil itu, kamu bawa keris itu, nggak usah dipakai, selipin aja gitu. Terus udah kamu pegang bambunya, ikat kalau bisa gitu ya, supaya dia nggak kemana-mana nanti, ya kasih kabar saya, katanya begitu. Oh baik Mas, dan ceritanya kita tunda juga sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti di episode ketiga. Terima kasih kawan-kawan semuanya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.